Tapi nyokap gue sekedar memastikan, kamu yakin mau masuk Islam? Kamu nggak ngeliat tuh di media radikalnya kayak gimana? Wah. Kita kasih solusi. Ronald, waduh. Yes. Mu'alaf sekarang kok mepet-mepet kerana pembiayaan syariah, khawatirnya malah menyerempet kepada pinjol. Nah, ini harus gue lurusin bro. Ini menarik nih. Berarti lu bukan pinjol? Gue bukan pinjol, gue justru sebel dibilang pinjol. Tapi kan banyak juga yang menduga bahwa kalau udah berbasis fintech, itu diserempet-serempetin sama pinjol. Well, itu memang jadi sesuatu yang make sense ya, karena orang taunya pinjol karena banyakan yang ilegal daripada yang legal. Oh, ngerti gue. Iya kan? Ngerti kalau gue. gue boleh cerita dikit ya. Kita lihat ya, yang resmi hari ini boleh maju dikit, melakukan bro. pembiayaan, itu ada 102. Yang resmi boleh? Yang resmi boleh melakukan pembiayaan melalui konsep peer-to-peer. Oke. Sedangkan 5.500 ditutup di akhir Desember 2021. Nah loh. Jadi yang ilegal hari ini 50 kali lipat lebih banyak daripada yang legal. Itu makanya masyarakat lebih tahu yang pinjol yang ilegal daripada yang legal. Iya. Dan juga belum lagi media-media yang ngegoreng, framing yang bermunculan apa segala macem. Jadi orang taunya tuh kalau udah urusan duit, pinjam duit, dibiayain online. Ya, pinjol. Dan lo ngaju ini juga pakai SMS, WhatsApp dan media chat yang lainnya nggak? Nah itu adalah hal yang dilarang sebetulnya. Sama OJK. Jadi fintech yang resmi tidak boleh melakukan penawaran melalui SMS. Jadi kalau masyarakat itu terima SMS mau dapat pembiayaan, dipastikan 100% itu ilegal. Waduh, 100% nih ya? 100%. Oke, kenapa beliau ini bisa banget memastikan 100%? Kita lihat profilnya dulu bentar ya. Nanti kita bahas juga mengenai kan kisah lo kan, struggle, dibilang struggling yang ketika dari, ya dulu non-muslim, sekarang Alhamdulillah Muslim, dan itu kan ada fase-fase ketika lo mungkin jatuh apa segala macam. Belum lagi stigma-stigma bermunculan dari keluarga nggak sih? Well, otomatis ya. Tapi alhamdulillahnya kalau gue lihat waktu itu keluarga gue hanya mempertanyakan, apakah gue yakin. Jadi keluarga gue tuh cukup terbuka. Bokap gue bilang itu terserah lu, karena itu jalan hidup lu. Tapi nyokap gue sekedar memastikan, Nal, kamu yakin mau masuk Islam? Kamu nggak ngeliat tuh di media radikalnya kayak gimana? Wah, jadi nyampe stigma Islam radikal ke keluarga lo, bahkan ke nyokap lo nyampe? Nyampe, tapi bedanya ya tadi gue gak sampai diusir ya. Ya banyak sih mualaf-mualaf yang jadinya diusir ya. Banyak banget. Dan aduh, gue penasaran nih. Kita bahas dari awal aja gimana ya? Boleh, tapi gue mau bahas profil dulu bentar. Boleh dong. Biar teman-teman tahu dong. Maksudnya kan kredibilitasnya kan harus paham Anda. Dong, Masya Allah beliau loh. Beneran deh. Coba dong, buka dong Instagramnya. Coba Ronaldo buka dong. Atau dari Afsinya boleh. Dari Afsi juga bisa aja. Sini nih. Following aja. Tuh, kan Muhammad Ismail sekjennya. Oh iya, betul. CEO-nya Zahir. Betul. Iya kan? Yeah. Masya Allah. Sahabat saya tuh kemarin habis meeting tuh dia tuh. Oke, coba cari Ronald Wijaya. Itu tuh Yusuf Wijaya. Itu dia. Tuh ada. Apa jangan-jangan Anda bisa membangun perusahaan fintech yang ternyata Anda memiliki privilege dari keluarga Wijaya? Tidak sama sekali. Karena nama Anda Wijaya. Kan biasanya privilege kan Wijaya, Salim. Oh, saya bukan. Beda Wijaya. Beda. Sama William Wijaya Tokped. Beda. Tokped Wijaya juga bukan sih? Tanu Wijaya. Iya, William Tanu Wijaya. Beda ya? Beda. Oke, siap. Lihat. Emang banyak banget yang nama Ronald Wijaya. Iya kan? Jadi mungkin harus bikin asosiasi sendiri ya. Oke. Ini Ketua Umum Fintech Syariah. Akhirnya gue berhasil mendatangkan ke sini nih. Karena banyak banget UMKM kita yang sebenarnya butuh lo nih. Wow, dengan senang hati. Iya. Dan ada project-project yang memang harus dijalankan sama mereka, tapi ternyata mungkin kekurangan uang. Bisa juga dong? Bisa dong. Justru itu adalah value proposition kita. Kita hadir sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan. Kalau dulu kan orang taunya kalau dapat pembiayaan harus ke perbankan misalnya. Nah kita nih jadi alternatif di mana orang bisa mencari pendanaan melalui sistem online. Tanpa riba? Tanpa riba dan bukan pinjol. Harus ditekankan tuh. Iya. Oke, Ronald Yusuf Wijaya, tuh kan Ketua Umum Fintech Syariah Afsi. Jadi Afsi ini memang di bawah OJK ya? Iya. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Betul. Jadi ini adalah sebuah platform untuk mengumpulkan semua penyelenggara fintech dan juga digital entrepreneur yang kita yakin bisa mendorong ekosistem keuangan syariah di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital. Emangnya gampang bro? Bank Syariah Indonesia berapa tahun? Bahkan Syariah Mandiri,
Apalagi sih bank merger itu bank syariah. Jadi BSI kan ya. Jadi BSI kan. Dari BNI Syariah, BRI Syariah, sama satu lagi BNI, BSM, sama BRI. Sama BRI betul. Iya betul ya. Iya betul. 3 itu kan. Ya artinya kan penetrasinya kan sampai mereka tuh merge gitu kan. Betul. Tapi nyatanya gimana tuh pelaku-pelaku ekonomi syariah kita? Justru gue ngerasa itu hal yang positif ya, Dar. Oke. Gimana dulu kalau sebelum ada BSI, bank syariah itu hanya buku 3 mentoknya. Jadi gini, kalau di bank itu ada buku 1, 2, 3, dan 4. Yang paling besar adalah buku 4. Sebelum ada BSI, bank syariah itu hanya buku 3 semua. Oke. Nah, pengaruhnya apa buat fintech? Bank buku 4 itu artinya mereka sudah punya berbagai macam layanan seperti aset platform dan lain sebagainya boleh. Kalau bank buku 3 belum boleh. Nah, buku 3, buku 4 maksudnya gimana sih? Itu biasanya berdasarkan size mereka. Oke. Jadi artinya dulu sebelum ada BSI, semua bank syariah itu kecil-kecil. Di merger, asetnya dijadikan satu, masuk kategori buku 4. Jadi bersanding sama bank besar lainnya yang konvensional. Oke. Gitu. Banyak sebenarnya sih pembahasan yang mau gue bahas juga ya, karena terkait ya pengusaha-pengusaha muslim kita nih harus melek nih. Betul. Ya kan? Betul. Gimana caranya kita muamalah tuh sesuai dengan syariah. Akad-akadnya dulu bro. Masih bilangnya katanya banyak celahnya ya. Bilangnya syariah apa segala macam gitu kan, tapi ternyata kok begini akadnya, begini akadnya, kita bahas ya. Oke, etis juga lo di sini fintech ya? Ya. Oke. Jadi itu asosiasinya AFSI dan ada etis, ini platform gue. Oke. Ya. Dan udah OJK juga? Sudah, alhamdulillah. Kita 1 dari 7 fintech peer-to-peer lending syariah yang berizin. Nah, mantap. Pinjol muncul ke permukaan, apakah itu adalah peer-to-peer lending? Atau memang bedanya fintech sama, buat teman-teman mungkin ada yang masih bingung ya, bedanya securities crowdfunding. Ya kan gue jalan sama Syafiq nih sekarang nih. Ya kan securities crowdfunding itu Kevin. Dan lain-lainnya mungkin lu bisa ya himbau ke kita semua lah. Oke. Apa sih tahapan-tahapannya sehingga kita nih nggak pusing gitu loh. Oke. Maksudnya biar masyarakat bisa tahu bedanya dulu ya. Bedanya dulu. Oke. Nanti biar teman-teman tahu, oh ini yang pinjol yang aneh-aneh itu yang gini. Oh ini bukan pinjol nih, apa segala macam. Tapi kita berangkat dari kisah dulu ya biar lebih asik. Oke. Biar teman-teman tungguin sampai akhir ya. Gimana bro awalnya? Tahun berapa lu mau berniat untuk masuk ke Islam? Oke, gue cerita awalnya dulu nih. Gue itu pertama kali puasa tahun 2011. Namun gue belum masuk Islam. Waktu itu gue cuma iseng bro. Gue liat ini lagi pada mau puasa, kayak apa sih rasanya? Kayaknya gue sanggup deh. Ya kan, ternyata 2011 30 hari full itu gue penuhin, tapi nggak sholat. Oh iya, karena nggak bisa sholat dan lu juga belum masuk Islam juga. Iya. Betul. Jadi waktu itu gue cuma ngetes, sanggup gak nih? Gue ikutin. Nah, ternyata gue ngerasa di situ tuh bukan sekedar nahan lapar doang, ya kan? Tapi ada tahan emosi dan lain sebagainya. Gejolak kita. Oke. Ya, jadi gue pikir itu cuma sekedar kayak tahan-tahanan lapar doang gitu ya. Tahan lapar kan bisa jadi emosi tuh kalau lu nggak bisa kontrol. Nah, itulah gue ngerasa bahwa ini ada sesuatu. Ya kan? Kenapa ini dilakukan? Ternyata gue sambil pelajarin, gue orang yang rasional ya bro. Ternyata puasa itu banyak yang bilang, bahkan non muslim pun mengakui bahwa bagus untuk kesehatan. Iya betul. Ya kan? Betul. Rasional. Nah itu adalah awal ketika gue pengen tahu lebih banyak tentang Islam. Ya waktu itu gue sempat dibaptis sebetulnya. Hah? Ya karena waktu itu kan gue sebentar dibaptis itu yang dimandiin itu bukan sih? Iya betul. Gue kurang paham nih. Betul. Jadi waktu itu gue sempat dibaptis, tapi sayangnya waktu itu gue seminggu setelah itu gue menemukan ketidakcocokan. Gini, apakah Kristen Katolik dulunya? Dulu gue sekolah Katolik, terus dibaptis secara Kristen. Itu baptis tuh hal yang wajib. Gini, istilahnya itu kan menerima Tuhan gitu ya. Sama kayak kita baca syahadat. Oh itu baptis. Oke, ini it's okay, gue nanya ya. Iya, gue pengen tahu aja untuk edukasinya. Oke, lalu dan lu berarti kalau yang nggak dibaptis nggak percaya Tuhan? Bukan, jadi itu kayak officially menerima Tuhan. Oh, oke. Centang biru. Oh, oke. Siap. Ya kalau di Muslim kan ada 2 kalimat syahadat. Iya. Ya kan. Nah itu ya gue pelajarin semua tentang Katolik, Christianity dan lain sebagainya. Lalu gue coba compare dengan Al-Quran. Jadi gue tanya-tanya lah orang-orang teman-teman gue yang cukup ngerti Quran. Oke. Dan di situ gue ngerasa, loh kok ini kayak history ya, kayak sejarah ya, di mana di Quran itu nyebutin semua yang ada di kitab suci yang pernah gue pelajarin belasan tahun. Oke. Ya kan, cuma beda nama kadang-kadang kan ya. Iya. Ada Yesus Kristus, di sini Nabi Isa. Dan banyak sekali yang tadi ini it's a historical book gitu seolah-olah. Ya Injil disebut, Taurat semua disebut. Bunda Maria pun disebut di situ. Iya. Ya kan. Nah disitulah gue kayak
penasaran gitu ya. Kok ini kayak history gitu ya. Dimana memang gue pelajarin di Kristen itu pernah bilang akan ada nabi berikutnya. Iya, betul. Jadi ya Muhammad. Iya, Nabi Isa, Nabi Isa kan berkata seperti itu bahwa akan ada nabi selanjutnya yang bernama Ahmad. Ya. Yaitu secara tafsiran adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi itulah gue ngerasa, oh berarti ini kita sebenarnya memang diminta ke nabi berikutnya. Jadi gue ngerasa bahwa kayaknya nih saudara-saudara kita nih, ya tadi ya, karena melihat Nabi Isa yang begitu sempurna, belum move on ke Nabi Muhammad. Sorry ya, ini bukan ini pandangan pribadi loh. Bagus, narasinya bagus, saya suka. Artinya di sini kan kita masing-masing ya guys, kita menghargai agama kalian, ya kan? Ya jelas gitu kan, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Ini agama kami, tapi di sini tidak ada maksud untuk kita nggak boleh. Bahkan kita dilarang menghina-hina agama lain, sesembahannya dan sebagainya itu nggak boleh tuh dihina. Apalagi dirusak tempat peribadahannya apa segala macam. Betul. Nah, cuma di sini mau menepis stigma bahwa nih yang kita ini yang berjenggot ini kenapa sih dibilang radikal itu aja sih. Padahal kita sendiri nggak boleh menghancurkan tempat ibadahnya mereka, mengganggu dan lain sebagainya. Betul. Oke, lanjut. Artinya belum bisa move on. Ya ini analogi gue gitu ya. Karena memang ya tadi ya gue rasa kan yang disembah sama-sama Allah. Apa? Allah. Oke. Allah kita bilangnya kan. Loh, jadi waktu itu lu bilangnya Allah itu adalah Allah. Kalau ya ini kayak masalah yang disembah sebenarnya siapa sih? Iya. Kan, kalau di Christianity kan ada ada Trisula bukan ya? Gue gak tahu. Gue lupa. Nanya gue. Kan lu udah duluan. Kan gue belum pernah. Iya. Jadi ini yang gue ngerasa bahwa tadi ya. Aduh ini kok jadi ke agama banget nih. Iya. Intinya gue ngerasa bahwa yang diajarin semua tuh menyembahnya Allah. Even Christianity pun menyembahnya Allah. Lah cuma yang bedanya. Menyembah Yesus? Jadi tadi. Trinitas. Oh, Trinitas. Namanya Trinitas. Saya kurang paham. Iya, jadi ada. Ya tadi ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke. Ya kan kalau Islam hanya ngajarin ya kita yang kita sembahnya Allah aja. Iya. Nah Allah Putranya kan tadi si Nabi yang memberikan ajaran tadi. Oh. Gitu. Oke. Nah jadi intinya waktu itu gue pelajarin dan gue ngerasa ini rasional banget. Yang dilarang di Islam pun ada rasionalnya, gitu ya. Ya kenapa kita dibilang makan babi haram, alkohol haram, itu ada rasionalnya semua. Apa rasional yang lo dapat? Oke. Kalau alkohol jelas ya, kalau ketika kita mabok kita bisa melakukan tindakan yang sepakat. Tidak Iya, betul. Ya itu dicegah artinya. Oke. Ya jadi kayak gitu ya. Puasa juga terbukti. Bahkan non-muslim pun bilang puasa itu banyak manfaat buat kesehatan. Makanya mereka bikin intermittent fasting. Itulah kenapa. Jadi semua itu ada kok di sini. Dan gue pribadi meyakini ya ini jalan terbaik buat gue. Masya Allah. Gitu. Dan lebih mantapnya lagi yang lo pilih adalah tentang bermuamalahnya, berekonominya lah istilahnya sesuai dengan syariah. Dan lo pengen penetrasi kepada market-market kita atau mungkin publik yang mengaku Islam, lo harus benar-benar lebih Islam dong. Betul. Secara akad, perdagangan, berbisnis sama segala macam. Itu kan lo makin kerucut keluarga lo, bro. Exactly, bro. Jadi justru itu yang pertama kali gue paling takutin gitu ya. Gue waktu masuk Islam, terus gue masuk ke ekonomi Islam, gue khawatir gitu ya. Gue dianggap kayak lu mau jual agama ya. Ya, tadi gue mau ngomong kayak gitu sih, tapi gue nggak enak maksudnya. Gak apa-apa bro. Ya, stigma-stigma yang gue keluarin ya, bukan berarti lo ya. Ini hanya stigma yang ada di kepala gue dan tanpa menjurus kepada siapapun orangnya. Tapi bermunculan di gue adalah ketika ada yang seperti itu, mungkin mu'alaf atau mungkin ya gue nggak ngerti lah gimana prosesnya. Itu kayak dirasa-rasa, Anda mau mengincar market muslim yang besar di Indonesia 87%. Gue punya counter buat itu bro. Wah menarik nih. Lu bayangin ya, kalau orang semua dibikin takut untuk ngejalanin ini. Jadi gak ada orang yang provide produk syariah. Lu mau kemana lagi? Artinya semua akan riba. Wah keren. Ya, bagus. Biarin mau ngomong apa. Gue gak peduli, yang penting niat gue baik. Ya kita digital, kita sangat mudah terekspos. Netizen lu tahu sendiri kayak apa. Yang kita usahakan adalah kita menjaga kemurniannya. Kalau andai kan semua orang takut ya kan, oh ini lagi-lagi jualan agama. Kalau semua orang takut ngerjain itu, siapa lagi yang mau lakuin? Wow. Ya, Ronald Wijaya. Iya bener. Itu ketepis sih memang. Iya. Stigma. Jadi lu bodoh amat gitu ya? Iya. Yang penting gue ngerasa yang gue lakuin, gue berusaha yang terbaik. Jelas harus memberikan manfaat. Selebihnya silakan nilai sendiri. Dan lo pernah klarifikasi ini di mana gitu? Enggak, ini mohon maaf ya, gue kemarin
ironi ya dengar salah satu philanthropic company yang disebut terbesar. Terus yang mana nih? Oh. Yang 3 huruf. Ya kan? Ya ironi gitu bro. Jadi orang bilang ini nadar lembaga menjual agama. Gue mikir ini gue pengen kenal mereka juga. Bukan gue belain mereka sama sekali. Oh lo kenal? Lo kenal? Dan lo bisa jelasin dong, mungkin gue ngerti masalah filantropis apa segala macam. Itu kan mungkin teman-teman ada yang belum tahu, nanti bisa dibuka slide-nya ya. Bisa. Ada beberapa lembaga-lembaga atau elemen-elemen yang memang ternyata hal-hal yang mengelola uang orang itu ada beberapa tahap. Kalau gue sederhanakan begitu ya. Betul. Koreksi kalau gue salah bro ya. Betul. Dari yang mulai donasi, masalah NGO dan segala macamnya. Ada nanti di slide gue bro. Ada ya? Ada. Dan lu tadi kan bilanginnya 3 huruf nggak usah ditutup-tutupin lah. Gue juga bahas kok di sini. ACT kan maksud lo. Gue juga bahas kok di konten gue ini ya. Oke. Iya. Siap. Bahkan kami sempat husnuzon tadinya. Oke. Sebelum itu terjadinya makin marah kan beritanya makin keluar kan. Kami bilang auto sama Coach Rene jangan bakar rumahnya. Soalnya kan belum tentu dia begini. Pas beritanya muncul, tuh gitu bakar aja. Saya senang sekali bermain di pinggir jurang ya. Ketahuan soalnya lu gitu sih. Kita bedah slide-nya. Oke. Aduh. Mana slide-nya? Mau dari sini dulu ya? Dari sini dulu biar dapat gambaran. Gue ngerti. Ya. Lu yang punya materi, gue malah mau belajar sama lu nih. Oke, siap. Oke. Jadi gini bro, kalau kita bicara fintech, secara garis besar itu sekarang ada 4 kuadran besar. 4 kategori lah gitu ya. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat yang pertama itu yang pojok kiri atas itu ada namanya fintech payment, clearing dan settlement. Ini adalah fintech yang seperti contohnya OVO, GoPay, Dana, ya kan, ShopeePay dan lain sebagainya. Oh, jadi sifatnya payment gateway. Payment gateway. Di situ ada jabarannya ya. Jadi ada payment gateway, ada e-payment, e-wallet dan lain sebagainya. Oh, oke. Nah, ini adalah fintech yang diatur di bawah Bank Indonesia. Oke. Kuadran 1. Oke. Kuadran 2, 3 dan 4 ini 3-3 di bawah OJK. Oh, jadi yang itu nggak di bawah OJK? Tidak di bawah OJK. Yang sifatnya transaksional payment dan settlement itu di bawah Bank Indonesia. Misalnya gue bikin kasih solusi pay, itu di bawah Bank Indonesia. Jadi gue nggak perlu daftar OJK. Nggak perlu. Oh, oke. Iya. Jadi kan gue ada aplikasi sifatnya itu adalah marketplace freelancer kan. Oke. Ketika lo kalau ke Tokped kan artinya mempertemukan antara si pembeli dan penjual. Iya. Kalau gue nih adalah pengusaha dan freelancer. Oke. Di luar ada Fiverr tuh. Oh iya, kayak Fiverr betul. Gitu kan, ada Fastword dan lain-lain ya. Nah, kita kasih solusi. Memang goalsnya ke sana. Oh, that's your app ya? Iya. Oke. Nah, makanya di situ gua pikir dengan adanya dompet si para kita nih, gua apa segala macam, mungkin freelancer juga. Itu makanya gua mau belajar nih. Gua pikir itu gua masukin di ranah yang di OJK. Itu malah makanya gua gandeng third party, bro. Kalau untuk paymentnya iya, better. Oh, benar. Betul. Ngapain lu bangun sendiri? Ribet. Oh iya, oke. Berarti benar ya pilihan gue ya? Betul. Jadi fokus lu adalah bagaimana lu penetrasi ke publik yang pengen jadi freelancer bisa pakai aplikasi lu gitu kan? Betul. Ya kan, supaya nanti pengusaha yang budgetnya terbatas bisa pakai mereka. Bisa ketengan soalnya. Bisa ketengan. Nggak perlu lu bayar nih tulisannya tadi. Oh enggak ada di sini. Nggak perlu bayar gaji pegawai tiap bulan misalnya. Betul. Dan bagusnya buat si freelancer ini biasanya buat bangun portfolio. Oh oke. Ya kayak Fiverr itu kan terkenal gara-gara gitu. Jadi kenapa orang mau bikin desain dan hanya dibayar berapa dolar gitu misalkan? Ya kan? Karena bisa jadi yang pakai ini perusahaan besar. Si freelancer tersebut punya portfolio. Nih gue bikin A, B, C segala macam. Valuasi naik deh. Nilai jual lu makin tinggi karena lu punya portfolio yang banyak dan bisa jadi cross border. Oh, that's another value. Boleh jelasin sedikit mungkin cross border. Cross border. Jadi gini kan itu karena pakai platform. Bisa jadi kayak contohnya gini. Kalau sekarang kan lu harus ketemu ya sama klien. Berarti kalau lu tinggal di Jakarta, lu dapat klien di Jakarta. Dengan menggunakan platform bisa dari mana aja. Mungkin customer lu dari Makassar misalkan. Lu kerja di Jakarta. Ya kan. Terus lu punya klien lagi dari Kalimantan. Lu kerja di Jakarta. Waktu lu misalkan bikin portfolio lu, klien lu di mana-mana, Bos. Iya betul. Ya kan? Keuntungan kan menjadi mitra dikasih solusi kan? Sekalian gue promosiin bro. Iya betul. Sekalian kita bahas fintech etis gimana. Oke lanjut ya. Itu yang pertama artinya sifatnya di bawah Bank Indonesia. Iya betul. Oke. Yang 2, 3, 4 di bawah OJK. Boleh coba kita P2P dulu deh. Nah ini kebetulan platform gue itu masuk kategori peer to peer. Peer to peer itu kan sebenarnya artinya person to person. Orang ke orang. Ya, dimana ini adalah platform buat menghubungkan tadi. Misalkan ada UKM lagi butuh dana, itu taruh di platform, nanti bisa dapetin orang-orang yang mau support.
Contoh kasus deh, kita kita simulasi ya. Ya. Simulasi. Misalnya gue jualan tumbler. Ya. Misalnya nih. Ya. Misalnya doang. Akhirnya gue butuh dana. Ya, misalkan lu ada orderan. Hah. Ya kan misalkan kalau cuma 100 tumbler lu bisa sanggup pakai duit sendiri. Oke. Tiba-tiba karena lu supply-nya bagus, ada PO-nya sampai 500 tumbler. Wah, nggak sanggup gue. Duit lu kurang. Miliaran misalnya. Betul. Nah, lu bisa ke platform, Bos. Kalau peer to peer, hari ini batasan di OJK itu maksimal 2 miliar total pembiayaannya. Alasannya? Memang peraturannya begitu. Karena duit bukan duit orang juga ya? Itu duit orang. Duit Justru orang ya? Gini. OJK itu kan punya wewenang untuk mengatur Ya. plafon pembiayaan. Kayak contoh Syafiq tadi ya di-mention ya. Syafiq sebagai securities crowdfunding platform itu bisa membiayai sampai dengan 10 miliar. Iya. Gitu Kevin kan ya? bilang gitu. Iya. Peer to peer sayangnya memang kita hanya boleh dikasih hari ini 2 miliar plafon maksimumnya. 2M itu bagi kita cukup kecil. Ya, itu setuju. Ntar coba saya bilang ya bisa dibilang saya kenal juga sama beliau Bapak Komisaris OJK Pak Dian Ediana Rai. Oh sih. Dulu satu kantor sama nyokap di BI. Oh sih. Dulu, iya, bosnya nyokap gue lah. Oke. Waktu beliau masih di deputi direktur. Iya. Urusan luar negeri apa segala macam. Nah, nyokap di divisi itu tuh. Tolong Bos, bantuin Bos. Iya. Saya bilang sama nyokap dulu ya. Gue pas jemput nyokap dikenalin gitu-gitu. Abang ntar gue dudukin tipis-tipis lah. Apa coba pesannya apa kira-kira buat Bapak Komisaris OJK Pak Dian Ediana Rai? Oke, ya kalau kita sih berharap ya kita mau memberikan impact seluas-luasnya. Memang kita banyak UKM juga yang tadi bisa dong kalau bisa dibantu pembiayaan itu lebih dari 2 miliar. Oke. Ya itu aja sih karena memang kita ngeliat kurang nih sebetulnya. Kurang bro. Jadi kita UKM kan luas banget bro. Hari ini UKM yang punya penghasilan di bawah 49 miliar kan masih UKM. Oke, 48 49. Oke. Ya kan? Jadi ya tadi kita bicara mau benar-benar mau naik kelas, ya tadi support sistemnya ada nggak? Karena bro gini, kita lihat ya UKM tuh banyak yang stagnan. Kenapa nggak naik kelas lagi? Misalkan mereka dapat pembiayaan dari teman-teman perbankan, ya kan? Tapi kan biasanya pakai kolateral. Kalau kolateralnya nggak nambah, mereka nggak bisa dapat pembiayaan lagi. Oh nggak bisa, bener. Nah kita adalah salah satu alternatifnya. Kan betul ya bro. Jadi kadang-kadang nih pengusaha bagus nih ya. Kita saking bagusnya kita dibiayain oleh perbankan. Tapi kan harus pakai kolateral nih. Iya. Ya kan? Karena kita kerjanya bagus, orang ngasih kita kerjaan terus. Kolateralnya lagi sekolah bro. Ada kerjaan baru nih. Iya. Masa sih nggak digarap gitu kan? Betul. Sayang banget nih sementara banyak bisa yang menopang gitu. Betul. Jadi pengusaha itu pusing terus. Gara-gara ya tadi udah kerjanya bagus, dapat kerjaan terus, tapi karena kolateral belum nambah, nggak supportnya nggak nambah dari perbankan. Oke. Dengan fintech seperti kita, kadang kita nggak perlu kolateral. Iya kan? Jadi harapan lu berapa? Samain 5M lah. Paling 5M dulu lah, bertahap lah. Tapi kalau disamain lebih baik 10-10 gitu ya. Sama dengan securities crowdfunding. Ya, oke. Kalau gue sih gini kan gue ada asosiasi yang untuk khusus peer to peer nih. Ya kita ngelihat bahwa 5M tuh cukup ideal sebetulnya. Oh, oke. Ya. Oke. Karena balik lagi nih bro, kalau kita mau bicara real crowdfunding, ini kan dana dari publik. Ngumpulin 10 miliar tuh gak gampang bro. Ya kan? Cuma kan ada investor apa istilahnya? Super lender. Iya. Nah, jadi peraturan OJK yang baru, super lender pun akan dibatasin. Ya. Iya. Jadi kalau sebelumnya super lender ya bisa biayain full, sekarang kalau super lender itu portfolio dalam 1 bulan maksimal kalau dia bukan lembaga keuangan hanya 25%. Jadi misalkan fintech nih, fintech lagi ngebiayain 100 miliar bulan ini misalnya. Jadi kalau super lendernya adalah bukan perbankan atau lembaga keuangan, hanya boleh menyalurkan maksimal 25 miliar. Oh. Gitu. Okay. Kalau lu dapat pembiayaannya dari perbankan atau lembaga keuangan di bawah OJK, boleh membiayain sampai 75% dari total penyaluran bulan itu. Oke. Gitu. Oke. Iya, tapi mungkin OJK juga punya maksud dan tujuan yang clear ya. Kita yakin karena kan mereka regulator ya. Pasti kan ada hearing dulu ya kan dari industri segala macam. Paneling lah dan sebagainya. Pasti. Gitu kan. Kita appreciate ya. Kita selama ini juga lihat banyak improvement juga ya kan, peraturan di Indonesia ini luar biasa loh. Kan gue punya pengalaman juga ngurus perizinan di negara lain. Di mana? Singapura? Di Malaysia pernah. Kita udah license di Malaysia sebagai equity crowdfunding. Wow. Lalu kita alhamdulillah kemarin dapat license fintech pertama di Oman. Oh, lu nyampe Timur Tengah juga? Nyampe Timur Tengah. Kita pernah dapat di Dubai, tapi waktu kita dapat COVID, akhirnya nggak take off. Jangan-jangan angel investor lu ntar dari Qatar, Bahrain, iya nggak sih? Betul. Kita total angel investor kita mungkin dari sekitar 19 negara ya. Oh, nggak ada mau lu oper kemari? Boleh.
Serius. Boleh. Gue bootstrapping banget, tapi dia kalau mental evaluasi gue nggak kena sama gue. Gue bikin ini Islamic Venture Capital. Tapi kan ujung-ujungnya ada capitalnya kapitalis juga lagi. Ya kita sama-sama justify bro. Jadi gue ini lagi baru aja bikin yang namanya Etis Angel Syndicate. Jadi itu adalah istilah orang-orang di ekonomi syariah yang memang tadi ya mau manfaatin platform seperti kita ini buat bantuin ekosistem keuangan syariah. Kayak gitu. Preset aja 10 miliar. Within our range. Iya. Kita juga kemarin baru partner dengan Gobi Partner. Gobi Partner itu one of the largest venture capital in China. Oke. Mereka udah coba bikin yang namanya Syariah Fund berapa tahun lalu. Tapi sayangnya produknya nggak take off. Dan 2 bulan lalu ketemu kita. Dan bulan lalu kita resmi partnership. Dan mindsetnya kayak biasanya kalau di China gitu, ini gak sih valuation game? Burn. Gini bro, sekarang udah gak zaman bro. Mantap. Ya kan, kita juga ngelihat sekarang katanya lagi stormy winter season buat startup. Tapi yang menarik adalah baru kemarin rilis ada namanya Global Islamic Fintech Report. Posisi Indonesia yang tadi nomor 4 tahun lalu, tahun ini kita posisi nomor 3. Mau ngalahin? Saudi, siapa tiganya? Saudi, Malaysia. Tadinya ada satu lagi. Sebentar, Saudi, Malaysia, satu lagi. Aduh, gue lupa nih. Terbuka nggak di Google? Ada, harusnya ada. Nanti gue bisa share juga. Nanti kita cek ya. Iya. Yang pasti sebetulnya kalau gue pribadi, kita bisa posisi nomor 2 atau nomor 1 sebenarnya. Yakin lo ngalahin Saudi? Iya. Ini global Islamic lo? Iya, karena gue tahu seperti apa di sana bro. Jadi gini bro, jangan karena mereka pakai gamis, berarti ekonomi syariahnya jalan. Oh betul. Memang kita bukan negara. Saudi negara. Betul. Kita nggak bilang bahwa itu adalah berarti kiblat. Aneh orang-orang sekarang. Lo jangan ke Arab-Araban deh. Exactly. Mungkin di Arab juga nggak begitu. Banyak Arab-Arab yang mungkin hijabnya juga nggak rapi. Bukan hanya itu bro. Kenapa kita diledekinnya begitu ya? Nah, jadi gue kemarin ketemu sama salah satu shareholder gue. Kebetulan dia itu dari Qatar Investment Authority. Oke. Gue tanya gimana perkembangan ekonomi syariah di sana. Dia bilang simple. We don't talk about syariah economy here. Yang bener loh. Iya. Yang bener loh. You know what? Bank terbesar di Qatar itu bukan bank syariah. Bank konvensional. Oke. Jadi ada sebuah ironi nih. Ini kan Qatar, kan yang lagi dibahas Saudi, bro. Ya, mirip-mirip, bro. Di posisi di dunia, Saudi itu adalah negara nomor 94 yang syariah compliant. Yang bener loh. Iya. Kok gue kaget sih? Ini gue dapet dari tadi. Insif, jadi kan ada sebuah lembaga di pendidikan ya. Di sini lagi-lagi kita bukan menyudutkan Saudinya ya. Oh enggak. Kita nggak ada sama sekali. Masa itu negara Islam yang masya Allah. Semoga Allah muliakan pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Tapi dalam artian di sini lebih konteksnya kita lagi bahas mengenai perekonomian nih. Dan fakta. Nah artinya di sini Ronald membuat bara api agar kita lebih semangat lagi, biar menjadi api unggun yang besar sehingga kita jangan minder dan jangan drop ketika kita mau mulai masalah ekonomi syariah terus tiba-tiba masih ada marketnya nggak sih? Nah gitu-gitu kan. Lebih dari itu bro, gue pengen benar-benar Indonesia bisa terbukti kita adalah pemimpin ekonomi syariah dunia. Amin Allah. Bisa banget. Kita adalah negara terbanyak yang punya fintech syariah di dunia. Oke, clear. Sempat kalah sama Inggris. Justru Inggris ya? Inggris. 2019 kita terbanyak, 2020 kita kalah jumlahnya. Karena kan banyak teman-teman yang collapse bro. Lagi COVID. Iya, banyak. Ya kan di sana Inggris sebagai pusat ekonomi, financial hub kalau bahasa kerennya. Ya kan. Kerennya lagi ya tadi orang-orang di negara wealthy itu bro, ngelihat ekonomi syariah itu bukan sebagai ekonomi umat Islam, tapi lebih pada ethical ekonomi yang impactful, sektoril. Sama ketika kayak negara-negara besar non Muslim ngelihat produk halal itu bukan produknya umat Islam, tapi lebih ke super premium produk. Iya. Bener. Makanya ketika kemarin gue juga sempat ngobrol, ada eksportir duduk di sini bro. Ternyata begitu masalah ekspor dan lain sebagainya itu malah banyaknya misalkan ke Brazil, karena demandnya di sana misalnya tinggi. Australia, yang kayak begitu ternyata ya kan. Daging halal semua yang paling besar di mana? Australia atau Brazil. Kenapa di sini nggak bisa ya? Ya itu. Makanya gue butuhin orang-orang kayak lu nih yang cocok sekali Anda berada di posisi ketua asosiasi fintech. Ya karena gue percaya bro. Jadi teknologi ini bakal jadi kata kunci untuk ngedorong ekonomi syariah Indonesia bisa tumbuh pesat. Tuh bro, denger bro. Yang tadinya non muslim mualaf sekarang nih udah Islam aja. Artinya nggak cuma sekedar pindah agama, tapi bahwa melihat
ekonomi yang berbasis dan berlandaskan Islam tuh kuat. Kuat dan tadi ethical ya. Jadi ini bicara tentang fairness. Oke. Ya, kalau di konvensional kan nggak peduli lu. Oke, gue pinjemin duit, ya kan, mau usaha lu berhasil atau enggak, lu harus bayar pokok plus bunganya ke gue. Mau kata lu belum dibayar, mau usaha lu bangkrut atau apapun ya, gue nggak peduli. Mana hak gue dan mana profit gue. Masa gitu? Iya bro. Kalau di syariah nggak begitu. Iya, untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Iya. Profit and risk sharing. Risk sharing. Asalkan accountable. Karena investor nggak mau ditipu, bukan nggak mau rugi. Ya, setuju. Itu setuju sih. Iya. Jadi mungkin kita juga harus dewasa ya. Iya. Bukan berarti kan, ya kan syariah, ya kalau rugi ya udah lu tutup mata aja. Katanya lu kan tahu lah akad syariah. Ya, lu juga selaku pelaku bisnis juga jangan berarti lo jadinya bawa-bawa bendera-bendera syariahnya. Betul. Lu juga bener jalanin bisnisnya, begitu kan bro? Betul. Jadi bicara accountability. Kalau lu bisa buktikan kenapa lu rugi, ya kan, dan itu bisa diterima, yaitu menjalani risk sharing tadi. Lah kan di Islam ada namanya musyawarah. Musyawarah dan musyarakah. Musyarakah maksudnya. Iya. Oh, karena dari syirkah ya? Betul. Oh, Karena oke. syirkah. Iya, Dan maksudnya kita berhak menerima profit karena kita berbagi potensi ke resiko. Kan gitu ya? Ya. Hak kita karena kita berbagi resiko nih. Oke. Itulah kenapa gue berhak dapat profit atas kerjasama ini. Oke. Gitu. Peer to peer. Sekarang kita menuju ke sekuritas crowdfunding. Oke. Nah, securities crowdfunding tadi Syafiq contohnya ya. Ya. Karena memang hari ini yang securities crowdfunding syariah itu baru satu yang berizin. Syafiq. Tapi Makanya saya nggak salah kan. Bergandengan Iya. dengan Syafiq. Iya, brand ambassador ya. Masih panjang ya kontrak Kevin ya. Baru perpanjang lagi kemarin. Alhamdulillah dia percaya. Maaf Pin kalau ketipu. Enggak. Lanjut akhirnya. nah oke, jadi tapi kita akan lihat ya dalam beberapa bulan ke depan insya Allah ada beberapa SCF syariah lagi. Kan ada yang gaungnya katanya syariah, tapi kenapa dia nggak pakai izin yang syariah ya? Ini Ya kita ini nggak usah sebut namanya. Iya. Bukan masalah sensitifnya, Iya. tapi kan di kontrak gua pun juga nggak boleh menyebutkan itu Iya, kalau iya, secara komersil dan lain sebagainya. Oke. Kali ini gue lagi bawa bendera sekuritas crowdfundingnya Syafiq. Oke. Jadi di sini gua mah normatifnya mah bahasanya karena gue udah kontrak sama yang lain. Oke. Sebetulnya ya kalau gue bahas sih kan takutnya dianya menjatuhkan kredibilitasnya. Kan? Iya. Kenapa ada yang berbilangnya adalah syariah tapi izinnya di OJK-nya nggak syariah? Kenapa? Gua rasa kita lihat ada dari dua sisi lah ya. Oke. Tadi yang pertama gue ngerasa bahwa mungkin mereka punya strategi sendiri. Oke. Di mana mungkin syariah yang ada sekarang Belum syariah. belum syariah. Apa ribawinya, ghorornya? Peraturan dasarnya mungkin. Oke. Peraturan dasar jadi gini. Kenapa banyak yang bilang bank syariah itu belum syariah? Bukan banyak lagi, sangat banyak dan bahkan saya pun juga berkata seperti itu. Oke. Iya, ya, kita ngomongin mindset dan Iya, stigma iya. ya. Oke. Balik lagi, apakah itu memang kesengajaan atau memang peraturan yang ujungnya jadi darurat? Bank itu sangat ultra rigid ya terhadap regulasi. Oke. Sehingga mereka tidak bisa menyalahi satupun peraturan yang ada dari central bank. Central bank kita kan tidak berbasis syariah. Oke. Ya, jadi walaupun intensinya, minatnya, niatnya sudah ada, tapi ketika masuk ke peraturan mereka nggak bisa murni. Meskipun kayak ya udah tinggal dirubah aja akadnya. Nggak bisa bro. Kenapa bro? Peraturan BI-nya masih mau dirubah. Kalau lu bisa ubah peraturan BI-nya, mereka baru bisa ngikutin. Oke. Itu yang dimaksud dengan ultra rigid. Ini gue bukan belain teman-teman di banking ya. Oke. Cuma gue karena berkawan sama mereka, ya gue dengar gitu. Problem mereka bukan nggak mau, niatnya udah bagus, tapi nggak bisa. Oke. Karena peraturan foundation atau fundamentalnya dari Bank Indonesia tidak memungkinkan mereka untuk tadi murni. Oke, menarik. Jadi masuk kategori darurat. Darurat ya. Darurat. Kayak contoh ini real bro. Yeah. Di peer to peer, peraturan OJK-nya mengharuskan kita punya yang namanya rekening dana lender. Boleh dijelasin? Rekening dana lender itu adalah kayak walletnya. Okay. Orang mau invest masukin wallet dulu nih. Ya. Fintech syariah kan harus kerjasama dengan perbankan syariah. Iyalah. Perbankan syariah belum ada fitur rekening dana lendernya. Terus? Karena waktu itu masih belum ada yang buku 4. Tadi balik ke buku 4. Oke. BSI sekarang sudah menjadi buku 4 sehingga bisa mengeluarkan produk RDL-nya. RDL adalah? Rekening dana lender. Oh, oke. Ya. Balik ke tadi yang poin gue. Waktu gue ngurus, gue disuruh punya RDL. Gue bilang, ini bank syariah gak ada yang punya. Terus gimana? Nah, terus solusinya? Gue harus ke bank non-fan bro. Darurat masuk di situ? Masuk kategori darurat. Ya dong, kalau kita mau berkembang,
Kalau kita nggak punya toolsnya, Ya maslahat memang. betul, sama aja kayak kita nggak boleh makan babi kecuali udah nggak ada makanan di dunia lagi. Ya. Oke. Jadi supaya kita survive, supaya kita bisa at least survive, ya kita harus pakai. Kalau nggak berarti yang melayani masyarakat hari ini konvensional semua. Ya. Satu itu, dan kedua adalah ya terus gimana caranya ekonomi syariah berkembang. Betul. Jadi kadang ya tadi ya bro, jadi mungkin ekonomi syariah itu, fintech syariah itu ya sama aja kayak berdakwah. Berdakwah itu ada yang dengan cara hard selling atau dengan kayak marketing lah ya. Ada yang hard selling, ada yang soft selling. Ada masyarakat yang tergerak kalau ustadznya berapi-api. Ya, betul. Atau ada masyarakat yang nggak senang dengan begitu, maunya ustadznya yang adem. Ya, betul. Tapi tujuannya sama kok. Tapi pada dasarnya kita ini marketing Islam. Exactly. Ya, oke. Cuma bagaimana lo approach-nya nih. Ya, oke. Saling isi aja. Nice. Gue suka nih narasinya nih. Oke, itulah securities crowdfunding. Ada yang mau lo tambahin dulu? Mengenai SCF. Oke, SCF ini juga powerful ya, karena tadi ya hari ini SCF itu seperti bahasanya mini IPO. Karena orang-orang publik ya? Publik. Jadi kan gini, kalau kita bicara dulu orang mau dapat dana dari publik, harus ke pasar modal. Oh iyalah. Ya kan? Cuma kan lu harus punya size tertentu. Iyalah. Nah hari ini dengan adanya securities crowdfunding, UKM itu bisa tadi start small. Ini gue nemu jawabannya. Thank you Bro Ronald. Soalnya gue kemarin ya ini kita sambil diskusi di sini ya. Nanti lo lanjutin lagi ini lo obrolan lo atau argumen lo. Gue nemu satu brand terus tiba-tiba kami baru aja IPO. Gue bingung, enak bener hidup lo. Perasaan lo baru bikin kemarin apa segala macam. Ternyata gue mungkin nggak masuk lebih dalam atau mungkin ketinggalan berita apa segala macam. Ternyata itu dikategorikan IPO ketika dia udah masuk SCF dan ternyata pendanaannya 2 miliar clear gitu ya. Ternyata itu adalah dana umat. Ya bener sih. Iya. Tapi mini ya. Itu karena dia. Kan kecil. Jadi gini bro, gue tadi coba bilang ya. Sebetulnya peer-to-peer dan securities crowdfunding ini itu ibarat sebuah anak tangga bro. Sebelum lu benar-benar bisa IPO. Berarti bukan kompetitor? Enggak. Kebayang bro, misalkan gini. Contoh ini yang gue lakuin ya. Jadi kita mengedukasi mereka. Pak, Bu, kita ini kan dapat dana dari publik. 1 kali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali berhasil, 4, 5, 6 orang antri bro. Buat biayain dia. Iyalah. Karena terbangun profilnya di peer-to-peer. Jelas. Setelah keberhasilan atau performance di peer-to-peer, lu bayangin bisa di equity crowdfundingin. UKM sekarang bisa fundraising buat ekuitas mereka, buat gedein. Jadi lu ngebangun yang namanya portfolio digital. Ya kan, lu terbukti di peer-to-peer lu berhasil performance dengan baik. Makanya lu raise fund buat lu scale up, naik kelas. Oke. Jadi setelah dibiayain peer-to-peer, masuk ke ECF, ini ibarat anak tangga sebelum ke IPO. Karena di ECF itu diajarin lu supaya buat bikin laporan, transparan, audit, dan lain sebagainya. Oke. Jadi UKM hari ini nggak usah mimpi di siang bolong, gue kapan mau IPO. Ada anak tangganya. Makanya nih nyambung nih di securities crowdfunding syariah Syafiq. Dia tuh kan ada 2 tuh. Istilahnya produknya ada saham sama sukuk. Betul. Dan sekarang kan dia lagi fokusnya di sukuk. Ya. Boleh tahu alasannya nggak kalau dari sudut pandang lo? Kenapa? Karena mungkin yang dari saham apa segala macam kayak gini demand-nya nggak ada tau? Bukan. Jadi karena tadi bro, jadi yang di Syafiq lakuin udah bener. Dia ngebangun portfolio issuer-issuernya. UKM yang dapat pembiayaan tadi ya, sukuknya dari mereka, ini akan dites performance-nya ketika ngerjain project. Kalau sudah proven, baru kita bicara equity fundraisingnya buat perusahaan tersebut, buat di scale up. Gitu. Jadi UKM yang mungkin tadi cuma punya 30 orang, karena dilihat performance-nya bagus, kan butuh dana lebih besar buat bangunin tim. Makanya equity crowdfunding kan, equity raising. Itulah ketika mereka di raise sehingga kapasitasnya makin besar. Yang tadi bisa kerjain project mungkin 2M, 3M, jadi 10M. Ya. Nah itu yang maksudnya scaling up. Makanya bener dia main di sukuk dulu apa segala macam dia. Dan sekarang alhamdulillah proven. Jadi artinya banyak orang yang percaya untuk naruh di situ mulai dari 1 juta apa segala macam. Betul. Banyak yang jalan juga perusahaan-perusahaan. Karena kan sukuk itu lebih short term ya. Jadi investor itu kayak ngetes bro. Ini gue ngetes deh. Gue invest ke perusahaan ini. Ternyata performanya bagus. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya kan? Ini berarti emang istilahnya punya kompetensi lah. Perusahaan ini untuk di scale up. Baru ke equity-nya. Itu SCF tuh. Itu SCF. Yang berikutnya apa nih? Ini jujur gue baru denger nih, inovasi keuangan digital IKD. Apa sih? Jadi simpelnya ini kita kasih solusi.